Shalom semuanya. Banyak orang mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus? Sebagian percaya bahwa bahasa roh adalah tanda utama seseorang telah menerima kepenuhan Roh Kudus. Tapi bagaimana jika seseorang tidak pernah berbicara dalam bahasa roh? Apakah itu berarti ia belum menerima Roh Kudus? Faktanya, dalam kitab Kisah Para Rasul, tidak semua yang menerima Roh Kudus dicatat berbicara dalam bahasa roh. Bahkan, Rasul Paulus sendiri mengajarkan dalam 1 Korintus 12 bahwa bahasa roh hanyalah salah satu dari banyak karunia roh. Artinya, bukan sesuatu yang harus dimiliki semua orang. Jadi, apakah bahasa roh benar-benar tanda utama kepenuhan Roh Kudus? Atau ada rahasia lain yang selama ini jarang dibahas? Maka di video ini kita akan mengungkap 4 rahasia tentang bahasa roh. Fakta-fakta yang mungkin akan mengubah cara Anda memahami karunia ini. Mari kita mulai. Rahasia pertama, bahasa roh di hari Pentakosta adalah bahasa manusia, bukan bunyi misterius. Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan ke atas para rasul. Inilah momen ketika bahasa roh muncul untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja. Namun, ada satu fakta yang sering dilupakan, yakni bahasa roh yang diucapkan para rasul saat itu bukanlah suara mistis yang tidak dimengerti, melainkan bahasa manusia yang nyata. Para rasul tidak berbicara dengan bunyi-bunyian asing yang tidak memiliki makna. Kenyataannya, mereka tiba-tiba dapat berbicara dalam berbagai bahasa asing yang dapat dimengerti oleh para pendengarnya, yaitu kepada orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa. Kisah Para Rasul 2 ayat 5-6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Hah? Kok ada orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa? Sejatinya, peristiwa turunnya Roh Kudus yang terjadi saat Pentakosta bukanlah suatu kebetulan, melainkan Tuhan sedang sengaja merancangkannya seperti itu. Mengapa? Jadi Pentakosta pada dasarnya adalah salah satu hari raya besar Yudaisme, di mana pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai penjuru dunia melakukan perjalanan pulang atau ziarah ke Yerusalem untuk beribadah. Dan kita lihat, Tuhan memanfaatkan momen Pentakosta ini untuk menurunkan Roh Kudus serta karunia-Nya. Ternyata, semua demi para rasul bisa menyampaikan pesan Injil kepada orang-orang Yahudi yang sedang ziarah itu, bahkan dalam bahasa ibu mereka sendiri. Ya, karena mereka tinggal di luar negeri sejak lahir, tentu bahasa asli mereka bukanlah Ibrani atau Aram, sehingga setelah mereka bertobat, diharapkan mereka dapat kembali ke negeri mereka masing-masing dan menyebarkan kembali iman kepada Yesus. Jadi sejak awal kemunculannya, bahasa roh ini ternyata adalah alat penginjilan berskala global. Bayangkan betapa luar biasanya kuasa Roh Kudus itu. Para rasul secara tiba-tiba dapat bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang dimengerti orang-orang asing. Ini terjadi karena Tuhan telah memastikan bahwa tidak akan ada yang namanya hambatan bahasa dalam penyebaran Injil. Hal yang menarik, jika Tuhan menghendaki, Dia bisa menetapkan satu bahasa sebagai bahasa wajib surga, atau pada saat itu membuat semua orang tiba-tiba mengerti satu bahasa saja, seperti Aram atau Ibrani. Tapi lihatlah Tuhan kita, Dia memilih untuk berbicara kepada setiap orang dalam bahasa mereka sendiri. Sampai sekarang pun tidak berubah. Lihatlah Alkitab kita yang bahasa Indonesia itu. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Injil keselamatan harus dan dapat diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita ingat juga kisah dalam Kejadian 11
saat manusia yang sombong sedang mencoba membangun menara Babel, di mana Tuhan akhirnya menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terpecah belah. Maka kita juga bisa menilai di Pentakosta Tuhan lagi-lagi menggunakan bahasa, tetapi kali ini bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menyatukan. Jika Babel melahirkan kebingungan antar manusia, maka Pentakosta telah melahirkan pemahaman dan kesatuan. Jadi sampai di sini ingatlah selalu, bahasa roh di hari Pentakosta bukanlah bunyi suara yang tidak berarti. Ini adalah bahasa manusia yang nyata, digunakan Tuhan sebagai alat komunikasi untuk misi penginjilan. Ya, mukjizat bahasa roh ini adalah tanda dari Tuhan bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa saja, yakni Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Sebuah strategi Tuhan untuk menyebarkan dan memperluas kerajaan Allah ke seluruh dunia. Maka sekarang timbul pertanyaan, apakah seseorang yang penuh dengan Roh Kudus atau pernah mengalami baptisan Roh Kudus selalu harus berbicara dalam bahasa roh seperti di Kisah Para Rasul 2? Apakah bahasa roh satu-satunya bukti mutlak kepenuhan Roh Kudus? Jadi inilah rahasia berikutnya yang perlu kita ungkap. Rahasia kedua, bahasa roh bukan bukti mutlak kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus tidak selalu berarti berbicara dalam bahasa roh. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak tokoh mengalami kepenuhan roh, tetapi tidak satu pun disebut berbicara dalam bahasa roh. Ada Yusuf yang menerima hikmat, Yosua diberi keberanian, para hakim diberdayakan untuk memimpin, dan bahkan raja seperti Daud mengalami kepenuhan roh tanpa manifestasi atau terlihat menggunakan bahasa roh. Bahkan di Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis, Elisabet, Zakaria, dan Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus, namun tidak ada catatan bahwa mereka berbicara dalam bahasa roh. Meskipun bahasa roh muncul pada hari Pentakosta sebagai tanda pencurahan Roh Kudus, Alkitab tidak menunjukkan bahwa setiap orang yang menerima roh harus berbicara dalam bahasa roh. Lalu jika bahasa roh bukan satu-satunya tanda kepenuhan Roh Kudus, apa sebenarnya bukti sejati dari hidup yang dipenuhi roh? Kisah Para Rasul mencatat berbagai pengalaman kepenuhan roh. Ya, para rasul berbicara dalam bahasa asing di hari Pentakosta, tetapi di kesempatan lain kita melihat kepenuhan Roh Kudus itu tentang keberanian untuk memberitakan Injil, tentang mendapat hikmat untuk menegur yang salah, serta tentang diberikan sukacita dan iman yang mendalam. Contoh sederhananya, Petrus yang berkhotbah dengan dipenuhi Roh Kudus hingga ribuan orang yang mendengarnya langsung bertobat. Kita melihat Petrus tidak disebut sedang berbicara dalam bahasa roh. Ini menunjukkan bahwa bahasa roh adalah salah satu tanda, tetapi bukan satu-satunya bukti kepenuhan Roh Kudus. Ya, Kisah Para Rasul dalam pasal-pasal selanjutnya telah menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak selalu disertai dengan bahasa roh. Di Samaria, Simon, sang tukang sihir, melihat tanda nyata saat Roh Kudus diberikan, dan Alkitab tidak menyebut bahasa roh. Tetapi bahasa roh itu terjadi pada peristiwa di rumah Kornelius. Sementara itu, di Efesus, para murid yang menerima Roh Kudus terlihat berbicara dengan bahasa roh, tetapi mereka juga mulai bernubuat. Dan banyak contoh lainnya dalam Kisah Para Rasul, di mana orang percaya yang dipenuhi roh menjadi berani dalam memberitakan Injil atau dipenuhi dengan sukacita. Ini membuktikan bahwa kehadiran Roh Kudus dapat terwujud dalam berbagai cara, bukan hanya dalam bentuk bahasa roh saja. Ya, fakta ini penting kita tahu karena ada banyak muncul pernyataan yang mengatakan bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah bukti fisik awal dari baptisan Roh Kudus, di mana baptisan Roh Kudus adalah tanda awal kita menerima kuasa Roh Kudus. Padahal kita tahu sekarang bahwa kehadiran Roh Kudus memang tidak terbatas pada satu manifestasi saja,
melainkan mencakup berbagai tanda yang alkitabiah. Selain bahasa roh, Perjanjian Baru menyebut banyak karunia rohani lainnya seperti hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, nubuat, pengajaran, dan mujizat. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 8-10. Bahkan Rasul Paulus sudah menegaskan bahwa tidak semua orang menerima karunia bahasa roh, yakni dalam 1 Korintus 12 ayat 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Karena Roh Kudus memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pikirkan ini, sebuah fakta, tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh. Jika bahasa roh adalah tanda yang harus ada ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, maka hanya sedikit orang saja dong yang bisa pelayanan atau melakukan perbuatan kasih. Tentu ini tidaklah benar. Terlebih Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis langsung ada Roh Kudus dan otomatis pula bisa langsung berbuat kasih atau pelayanan. Lebih dari itu, tanda kehadiran Roh Kudus yang hidup dalam setiap kita adalah munculnya buah-buah roh. Pelan tapi pasti, muncul karakter-karakter Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kesimpulannya, Roh Kudus bekerja dengan banyak cara dalam kehidupan orang percaya. Ketika seseorang peka dan taat kepada Roh Kudus, kuasanya dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bukan hanya melalui bahasa roh, tetapi juga melalui sukacita, keberanian, hikmat, dan lain-lain. Namun, yang paling penting dari semuanya adalah perubahan hidup, menjadi semakin serupa dengan karakter Yesus, dan memiliki hati yang rela bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang, jika bahasa roh bukan satu-satunya bukti kepenuhan Roh Kudus, lalu bagaimana dengan praktik doa dalam bahasa roh? Apakah ini sekedar pengalaman emosional atau ada makna rohani yang lebih dalam? Jawabannya ada dalam rahasia ketiga, doa bahasa roh sebagai sarana penguatan dan pembaharuan rohani pribadi. Setelah kita memahami bahwa bahasa roh itu ditujukan untuk menginjil, sekarang ada juga doa dalam bahasa roh yang bersifat pribadi dan memiliki fungsi ibarat casan bagi jiwa. Ya, doa dalam bahasa roh membantu kita mengalami pembaruan, penguatan, dan pemulihan batin. Sejatinya ada berdoa dengan roh dan dengan akal budi, seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi juga dengan akal budiku. Jadi bahasa roh bukanlah pengganti doa dengan kata-kata yang kita mengerti, tetapi ibarat sebagai pelengkapnya. Ada saat kita berdoa dengan akal budi, dan ada saatnya Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Berdoa dalam bahasa roh dapat membangun iman kita secara pribadi dan memampukan kita untuk berdoa melampaui keterbatasan pikiran manusia. Tapi Roh Kudus juga dapat membimbing kata-kata kita saat berdoa dengan akal budi yang diperbarui oleh firman Tuhan. Jadi pada dasarnya doa bahasa roh adalah doa yang lahir dari roh kita dan diberikan oleh Roh Kudus. Mungkin itu adalah seruan hati Anda kepada Tuhan. Doa yang mendalam yang melampaui kata-kata atau bahasa yang tidak dimengerti manusia tetapi dipahami oleh Allah. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, Paulus mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa doa dalam bahasa roh
bukan komunikasi biasa, tetapi sebagai bentuk hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Terkadang ada pergumulan atau kerinduan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, sehingga yang keluar dari mulut kita hanyalah bunyi-bunyian aneh. Tetapi Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan isi hati kita itu kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan bahasa roh di tengah jemaat? Apakah boleh dilakukan sembarangan? Jawabannya ada di rahasia keempat, tata cara dan batasan bahasa roh dalam jemaat. Setelah kita memahami bahwa bahasa roh memiliki dua bentuk, yang pertama sebagai karunia berbicara dalam bahasa manusia asing untuk pemberitaan Injil, dan yang kedua sebagai bahasa roh yang tidak dimengerti manusia, di mana untuk membangun iman pribadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana penggunaannya di tengah jemaat? Apakah semua orang boleh berbicara dalam bahasa roh secara bersamaan tanpa aturan? Rasul Paulus memberikan jawaban yang jelas dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang berbicara, seorang demi seorang, dan hendaklah seorang mengartikannya. Tetapi jika tidak ada orang yang dapat mengartikannya, baiklah mereka berdiam diri dalam jemaat dan berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Paulus menetapkan aturan penting, bahasa roh di tengah jemaat harus diinterpretasikan agar jemaat dapat dibangun. Jika tidak ada yang bisa menafsirkannya, lebih baik orang tersebut berdoa di dalam hati kepada Tuhan. Mengapa? Karena ibadah adalah tentang membangun dan meneguhkan iman bersama, bukan hanya pengalaman pribadi. Bayangkan jika dalam satu pertemuan semua orang berbicara dalam bahasa roh tanpa kendali. Jemaat bisa bingung, orang yang baru datang bisa merasa aneh, dan yang terjadi bukannya menguatkan iman, melainkan jadinya kebingungan. Sejatinya, Paulus memberitahu kita bahwa tidak semua orang harus memiliki karunia bahasa roh, sama seperti tidak semua orang dipanggil menjadi rasul atau pengajar. Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya untuk membangun tubuh Kristus. Maka dengan pemahaman ini, kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam keberagaman karunia yang diberikan. Bahasa roh adalah salah satu cara Roh Kudus bekerja, tetapi bukan satu-satunya bukti kehadirannya. Yang terpenting adalah hidup yang dipenuhi Roh Kudus, ditandai dengan kasih, kebenaran, dan kuasa untuk bersaksi. Akhirnya, apakah yang lebih besar daripada bahasa roh? Jawabannya adalah kasih. Seperti yang Paulus katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Karunia bisa beragam, tetapi kasih adalah inti dari semuanya. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.